Apa sih manfaatnya kita punya banyak anak? Tentu banyak, dan tiap keluarga punya maksud yang berbeda-beda kenapa pengen punya banyak anak. Salah satunya adalah untuk dijadikan konten di YouTube. Apakah hal tersebut baik untuk para anak-anaknya? Belum tentu, tapi jelas AdSense-nya banyak. Lagi-lagi kita akan obrolin konten kreator keluarga yang bermasalah. Dan kali ini masalahnya nggak main-main karena langsung berurusan dengan polisi dan pengadilan. Bagaimana tidak? Karena salah satu anaknya ini berhasil kabur dalam keadaan yang habis terikat, tidak diasuh dengan baik, ada luka pada tubuhnya, dan seperti kekurangan nutrisi. Meet Ruby Frankie, seorang ibu dan juga pemilik dari channel YouTube The Egg Passenger. Dia udah mulai bikin channel YouTube dari tahun 2015. Dia menikah dengan seorang pria bernama Kevin dan dianugerahi 6 orang anak. Di YouTube kontennya itu ya seperti biasa, vlogging, terus abis itu naik ke daily vlog, terus abis itu ditambah dengan parenting tips. Karena dia punya banyak anak, tentunya akan banyak konten-konten yang berisikan tentang bagaimana interaksi dan dinamika dari keluarganya. Saking suksesnya Ruby dengan channelnya dan tips-tips parentingnya, ia akhirnya mendirikan sebuah usaha untuk ngebantuin para orang tua untuk bisa mendapatkan ilmu parenting yang lebih baik. Namanya Connection, sebuah perusahaan yang dibikin bareng sama Jody, seorang certified therapist. Jadi orang yang punya lisensi untuk menjadi seorang terapis. Nanti kalian akan dengar seberapa kacaunya kalimat tadi. Sebenarnya semua berjalan lancar. Channelnya baik-baik saja dan banyak orang suka sampai dia dapetin 2,5 juta subscriber, bahkan bisa sampai bikin usaha tentang parenting. Sampai pada akhirnya di tahun 2020, orang-orang mulai sadar kok gaya parenting dia itu nggak masuk akal. Yang paling terkenal adalah kalau anaknya bandel, anaknya nggak dikasih makan. I'm only gonna say it one more time, and then you're gonna lose the privilege to eat dinner. Ini anaknya masih bocil ya, bukan anak yang udah gede yang bisa mesen online makanan gitu kalau emaknya nggak mau masak gitu, atau keluar ke warteg gitu ya jajan makan. Ini di Amerika gitu, nggak banyak warteg murah di sana. Intinya pas anaknya bandel, anaknya nggak dikasih makan malam dan anaknya masih bocil. Lu bayangin. Contoh berikutnya adalah pas anaknya bandel yang udah gedean nih ya, yang cowok udah gede. Ketika anaknya bandel, anaknya nggak dikasih kasur. Bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago. Nggak 1 hari, nggak 2 hari, tapi selama berbulan-bulan. Anaknya entah tidur di karpet, tidur di tikar. Kayak di Amerika nggak ada tikar ya, di beanbag mungkin ya, karena anaknya nggak nurut sama orang tuanya. Wow. Dan menurut gue ini yang paling bikin masyarakat Amerika geram adalah ketika dia nasehatin anaknya untuk nggak bandel dan ngerusak barang lagi dan nggak motong-motong barang, dia omelin anak bocilnya dengan ngancem kalau dia motong-motong barang lagi, boneka kesukaannya bakal dipotong. If you cut one more thing in my house, I'm going to take the scissors, look at me, and I'm gonna cut its head off. Grandma will be so mad. Sampai nangis bocil. Gue bukan kaseto, gue bukan ahli psikologi anak. Gue hanya orang biasa yang gak punya anak. Gue cuma punya anak anjing. Tapi menurut gue ini ya udah jelas kacau. Gue gak tahu ada kerusakan sebelah mana di otak kalian. Kalau menurut kalian ini wajar-wajar aja bang, inilah cara mendidik yang benar. Wow, gue kaget sih kalau lu pada ada yang ngomong kayak gitu. Jadi selama 2020 tuh udah banyak orang yang protes, udah banyak orang yang gak suka, bahkan udah bikin petisi untuk gimana caranya nih anak-anak ditarik gitu sama semacam yayasan anak atau lembaga perlindungan anak di Amerika sana. Tapi katanya setiap ada polisi ngecek, anaknya baik-baik aja, tapi memang berlaku aneh, cuman polisinya nggak punya bukti yang kuat untuk membuat anaknya itu bisa ditarik dari orang tuanya atau diambil hak asuhnya sama negara. Sehingga semua berjalan baik-baik saja, YouTube-nya jalan, family vlog-nya tetap jalan, beberapa anaknya katanya ada yang ditaruh di semacam camping-camping khusus lah karena tidak terlalu bandel lah katanya. Dan sampailah kita di Agustus 2023, di mana salah satu anak dari keluarga tersebut kabur lewat jendela dan minta pertolongan tetangga. Pada saat tetangga itu mau bantuin, anak tersebut terlihat seperti ada bekas ikatan tangan, banyak luka, dan terlihat sekali kurang nutrisi. Dan tentu saja sebagaimana orang normal pada umumnya di Amerika, kalau ngeliat keadaan seperti itu, langsunglah telepon polisi. Dan akhirnya polisi langsung menggerebek rumah tersebut dan mendapati juga anak-anak kecil lainnya yang terlihat seperti kena malnutrisi yang terlalu parah, alias kurang dijaga dan kurang dirawat dan dikasih makan baik sama orang tuanya, sehingga tubuhnya itu terlihat sangat-sangat tidak sehat. Dan akhirnya Ruby ditangkap. Gak hanya Ruby, Jody, partnernya dalam mengurus usaha untuk memberikan advice, konsultasi pada orang tua untuk mendidik anak pun juga diamankan polisi, serta sang suami Kevin. Partnernya adalah seorang terapis yang bersertifikat di Amerika. Ibunya bikin usaha tips konsultasi parenting untuk orang tua lainnya di Amerika. Tertangkap tangan menelantarkan anaknya, menyiksa sampai bikin malnutrisi, ada luka-luka pada tubuhnya, dan
The irony, man! Pada saat kejadian itu berlangsung, sang kakak akhirnya update Instastory. Ini kakaknya yang udah gede bilang bahwa finally akhirnya keluarganya itu bisa dibantu lah sama banyak orang untuk diselesaikan masalah dia sama orang tuanya yang jelas-jelas sangat-sangat tidak bisa dan jatuhnya malah menyiksa anak-anaknya sendiri. Dan di sisi lain kehidupannya dia bikin usaha tips parenting dan konsultasi orang tua untuk anak. Wow! Semua channelnya, channel utama, channel kedua, channel usaha yang tips parentingnya udah dihilangkan dari YouTube. Sang bapak pun katanya juga sudah bercerai dari tahun 2022 dan nggak tahu nih apakah bapaknya terlibat apa enggak. Ya agak bingung sih ya untuk bilang enggak. Yang terapisnya pun juga ini gimana caranya dia dapat lisensi terapis ini padahal dia kerja sama orang tua yang wah, mesti dicek sih itu. Dan para anak-anaknya pun sudah dilindungi sama lembaga perlindungan anak di Amerika sana. Ini udah kacau banget. Ini udah keterlaluan banget. Ini bukan cuman anak buat thumbnail. Ini bukan cuman anak dijadiin AdSense. Ini adalah anak disiksa, dikacauin hidupnya, ditelantarin hidupnya sama orang tua yang tergila-gila dengan traffic, dengan number, dengan AdSense, dengan apapun itu demi konten. Terlihat seperti orang tua yang bijak, terlihat seperti orang tua yang ngurus anaknya, tapi setelah tombol record dimatikan, ternyata Ruby bukanlah sosok yang selama ini kita lihat menyayangi, parenting banget, ngerti sama anak-anak, ngerti cara didik anak, dan lain-lain di YouTube. Yang semuanya terjadi bener-bener kebalikan dari yang selama ini penonton lihat. Gimana menurut kalian tentang Ruby? Komen di bawah. Sekali lagi karena gue tinggal di Indonesia dan karena sering banget ya apapun yang gue komentarin itu suka nggak ditangkap dengan baik sama banyak orang, entah kenapa. Gue tidak bilang bahwa seluruh channel keluarga, seluruh konten kreator keluarga seperti ini. Ada yang baik-baik saja, ada yang anaknya sedang-sedang aja, sejahtera dan lain-lainnya. Ini hanya contoh buruk dan jelas contoh buruk ini nggak ada di Indonesia. Dan gue yakin di Indonesia tidak ada yang seperti ini. Pasti keluarganya baik-baik saja, anaknya baik-baik saja, senang-senang saja dan aman-aman saja. Contoh ini adanya di Amerika, bukan di Indonesia. Gue hanya sharing informasi dan mengajak teman-teman untuk diskusi tentang keadaan konten kreator family yang sekarang ada di Amerika yang makin kesini tuh makin dipertanyakan. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support langsung gue, kalian bisa klik tombol subscribe. Kalau kalian mau support gue dengan lebih, kalian bisa klik tombol join di bawah atau gabung sehingga kalian bisa jadi membership dari channel ini dan mendapatkan berbagai macam keuntungan yang salah satunya adalah ngobrol dan nongkrong sama gue di Discord private gue. Terima kasih semua yang udah nonton. Gue Nobening pamit undur diri. Sekian seputar internet dan untuk kita semua, stay clean and sound.